Fasilitas Adahi akan menjadi pusat penyembelihan hewan dan bagi jemaah haji seluruh dunia termasuk Indonesia yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi selama musim haji. Untuk mengetahui bagaimana proses penyembelihan hewan di Adahi, saya tersambung dengan rekan Bayu Putra, jurnalis jawapos.com di Mekah. Assalamualaikum Bayu, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam, Farita. Bagaimana kabar hari ini Bayu? Ya, hari ini semakin banyak jamaah haji Indonesia yang tiba di kota Mekah dan sudah lebih dari 80% jamaah sudah masuk ke kota Mekah baik dari Jeddah maupun Madinah. Baik Bayu, bisa disampaikan seperti apa fasilitas Adahi menjadi pusat penyembelihan hewan dan bagi jemaah haji. Lalu bagaimana proses penyembelihan di sana? Ya, jadi kami di Media Center Haji memang baru saja diundang untuk mengunjungi Adahi. Adahi ini adalah satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh Arab Saudi untuk menyembelih hewan dam dan menangani pemotongan hewan dam untuk musim haji pada tahun ini. Lokasinya ada di sebelah timur wilayah Mina dan nanti mereka hanya punya waktu 3,5 hari, yaitu pada saat Idul Adha hingga akhir hari Tasyrik. Adahi memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menyembelihan hewan, yakni kurang lebih mereka bisa menyembelih lebih dari 300.000 hadyu atau hewan dam setiap harinya. Dan daging-daging ini nanti hanya akan dibagikan berupa daging karkas. Jadi daging-daging itu akan dipisahkan dari kepalanya, jeroatnya, maupun kaki-kakinya juga akan dihilangkan. Sehingga menyisakan karkas dan akan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah, di Saudi pada umumnya, maupun di negara-negara, terutama negara-negara Islam yang memenuhi kriteria untuk pembagian daging dam. Demikian, Felita. Baik Bayu, untuk hewan yang disembelih di Adahi, apa saja Bayu? Ya, semenjak COVID-19, Adahi memang hanya menerima penyembelihan dam berupa domba atau kambing. Jadi, dan ini memang punya berat minimum. Hewan dagingnya, hewan kurban ini atau hewan dam ini berupa karkas, berat minimumnya harus tidak boleh kurang dari 9 kg untuk memenuhi syarat dibagikan sebagai hewan sembelihan. Nah, sehingga bila nanti bobotnya ternyata diketahui kurang, maka pihak Adahi akan memotong lagi satu kambing atau satu domba untuk menambal kekurangan berat dari daging karkas tersebut. Tapi yang jelas tidak ada jenis hewan lain seperti sapi maupun unta yang disembelih di Adahi. Demikian. Lalu bisa disampaikan sampai saat ini bagaimana persiapan konsumsi jemaah haji nanti selama Armusna? Ya, untuk konsumsi selama masa Armusna, kami telah mendapatkan informasi dari Dirjen Pengembangan Ekonomi Haji bahwa pada masa Armusna nanti selama 5 hari, para jamaah haji Indonesia akan mendapatkan 15 kali makan. Dan jenis makanannya berbeda dengan konsumsi harian para jamaah haji selama di Mekah maupun Madinah. Karena ada faktor kesulitan distribusi di sini. Sehingga pada saat puncak haji nanti, makanan yang dibagikan adalah makanan siap santap yang tidak akan mudah basi. Karena jamaah akan terus bergerak dari Arafah, Musdalifah, lalu ke Mina, dan tidak ada kesempatan bagi truk-truk konsumsi untuk membagikan lagi, untuk mengirim makanan lagi. Sehingga makanan siap saji menjadi solusi. Dan ini sudah disiapkan oleh PPIH Arab Saudi dan dipasok oleh perusahaan-perusahaan dari Indonesia maupun Arab Saudi. Demikian. Baik Bayu, selain persiapan konsumsi untuk murud dan tanazul sejauh ini, bagaimana yang akan dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh kepada jemaah? Ya, persiapan murud dan tanazul sampai saat ini masih terus dimatangkan oleh PPIH Arab Saudi, mengingat murud ini nanti ditujukan terutama bagi 4 golongan, yakni lansia,
disabilitas, orang dengan risiko tinggi yang memiliki penyakit komorbid, dan juga para pendampingnya. Nah, inilah yang nanti masih akan didata name by name, siapa yang kira-kira akan ikut murur. Murur ini adalah program di mana jamaah haji tidak akan berhenti untuk mabit di Mina. Mereka akan dinaikkan kendaraan dan akan melintas di wilayah Musdalifah dan tidak akan berhenti untuk mabit di Musdalifah. Mereka akan langsung tembus ke kawasan Mina. Sementara Tanazul ini adalah program bagi jamaah haji agar mereka tidak mudah kelelahan saat lempar jumroh. Para peserta Tanazul ini adalah mereka yang diutamakan adalah mereka yang tinggal di kawasan Shisha dan Raudhah, karena jaraknya dengan Jamarot itu paling dekat dibandingkan dengan tenda-tenda di kawasan Mina. Sehingga program Tanazul ini terus juga dimatangkan agar jamaah haji tidak kelelahan. Demikian, Belita. Baik Bayu, bisa disampaikan untuk update kedatangan jemaah melalui Jeddah hingga hari ini berapa jumlah jemaah yang sudah tiba? Ya, sampai dengan saat ini, sampai siang ini kurang lebih ada 169.000 jamaah sudah berada di kota Mekah. Baik yang mereka pindahan dari Madinah maupun mereka yang datang langsung dari Jeddah. Yang dari Jeddah sendiri kurang lebih ada 66.000 jamaah sampai dengan siang ini tiba di Jeddah dan masuk ke Mekah. Dan keseluruhan sudah ada 437 kloter yang tiba di Arab Saudi, di kota Mekah terutama, dan kurang lebih sudah lebih dari 80%, artinya dari keseluruhan total jamaah haji. Khusus hari ini diperkirakan akan tiba sekitar 6.200 jamaah haji dari 16 kloter, di mana ada 760 jamaah atau 2 kloter yang berasal dari embarkasi Surabaya. Demikian, Balita. Baik, terima kasih Bayu atas laporannya. Selamat bertugas dan jaga kesehatan.